kita punya cerita. Awalnya itu tuh sebenarnya pandemi waktu itu, pandemi. Terus emang dari dulu tuh sebenarnya tuh aku tuh suka banget sama, ya pastilah kita sebagai perempuan kan senang ya berdandan. Pertama aku tuh seneng aja gitu kayak nge-nge baju, ngelihat majalah-majalah fashion. Jadi itu memang punya cita-cita waktu itu, karena waktu pas pandemi itu nggak ada kerjaan sama sekali gitu kan, kita sempat yang kayak nggak ngapa-ngapain. Terus aku berpikir kayaknya aku pengen bikin brand fashion aja deh sendiri. Jadi benar-benar aku ngulik semua sendiri. Sampai pada waktu itu aku bukan dari dulu sebenarnya udah punya LinkedIn tapi nggak pernah dipergunakan. Jadi saking gabutnya waktu itu, jadi aku buka lowongan kerja di LinkedIn. Terus padahal belum tahu mau bikin apa. Pokoknya yang aku tahu aku mau bikin fashion brand gitu. Terus habis itu ya udah banyak yang beberapa orang yang akhirnya apply. Salah satunya ya kakaknya ini gitu ya. Terus aku tuh teleponin satu-satu gitu, aku wawancara satu-satu saking gak ada kerjaannya waktu itu ya, bener-bener gak ada kerjaan. Jadi setiap hari tuh aku wawancara sampai akhirnya dapat beberapa orang, salah satunya Ryan yang dari awal. Terus ya udah dari situ aku akhirnya tercetuslah beberapa brand. Yang pertama waktu itu kita bikin Nagita Slavina. Terus memang waktu itu harganya, kalau Nagita Slavina itu harganya memang ya agak lumayan. Sampai akhirnya waktu itu kita ngobrol ya, kayaknya banyak juga yang kepengen gitu, banyak juga yang penasaran tapi pengen yang harganya affordable. Akhirnya tercetuslah si brand NASF ini. Jadi sebenarnya ini NASF itu kan sebenarnya nama aku juga ya, tapi akhirnya dibikin jadi sebuah singkatan, Not an Average Style and Look. Jadi sebenarnya tuh tujuannya tuh karena aku tuh kan suka banget berdandan yang warna-warni gitu. Dan menurut aku itu tuh membawa suatu keceriaan, kebahagiaan buat diri aku sendiri gitu. Dan aku pengennya juga menularkan itu ke lebih banyak orang lagi melalui brand NASL ini gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi, aku tuh lebih pengen menularkan itu sebenarnya kalau cewek itu bisa mengekspresikan dirinya tuh sebenarnya macam-macam, apapun pekerjaan. Seperti kayak sebenarnya tuh dari awal gitu, ini kan koleksi kedua ya, kita koleksi kedua ya. Koleksi pertama itu kemarin tuh kita kampanye tuh perempuan dengan pekerjaan, ya pekerjaannya beda-beda. Itu sebenarnya bisa mengekspresikan diri tuh dengan macam-macam hal. Salah satunya dengan berbusana yang mungkin nggak pernah dipikirkan sebelumnya gitu. Jadi aku tuh pengen menawarkan kita sebenarnya bisa percaya diri lewat baju gitu. Makanya salah satunya dengan baju yang warna-warni ini. Sebenarnya kita bisa kok, dan nggak selamanya warna-warni itu tuh kayaknya tuh bikin sakit mata gitu ya. Sebenarnya bisa di-mix and match sama macam-macam. Akhirnya kita memang brainstorming ya di tim sama Ryan juga. Pengennya aku tuh suka banget sama yang warna-warni, ceria gitu, sehingga bisa mengeluarkan kebahagiaan itu buat orang yang melihatnya, nggak hanya yang makainya aja gitu. Akhirnya yang koleksi raya ini kita terinspirasi dari gimana filosofinya Bapak Rian? Dengan garis-garis lurus dan bunga-bunga ini. Jadi saudara, surprise ini itu bukan masalah soal warna aja sih sebenarnya. Jadi waktu bareng Mbak Gigi brainstorming gitu, jadi tiba-tiba dia ngomong kayak, gua tuh sebenarnya pakai warna itu tuh kayak gua daily activity, ketemu orang banyak, give positive vibe gitu buat orang-orang sekitar. Jadi kami dari design and development berpikir, oh ini bisa jadi poin penting nih buat brand ini ke depannya gitu. Jadi kayak Shopee orang ingatnya warna toko orange. Jadi kalau nanti kita NSL nanti orang bisa ingatnya kayak favorite color. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomong soal color, kasih kita positive vibe, ketemu orang banyak, cheerful, happy, kasih kita dari activity bawa impact positif buat orang yang pakai, buat orang yang ketemu gitu. Dan di situ kita berpikir bahwa oke, target marketnya perempuan yang kayak gimana nih yang mau kita include in this brand gitu. Terus tiba-tiba Mbak Gigi ngomong, ya semua perempuan dengan latar belakang gitu. Jadinya itu terpikir oleh kita waktu campaign koleksi pertama kita itu perempuan, latar belakang, profesi, dan otomatis untuk support their daily activity kita harus kasih outfit yang bisa mereka combine to personal style mereka masing-masing gitu. Jadi alhamdulillah ini yang terbaru karena sebenarnya kita akan menyambut Lebaran gitu. Jadi ini sebenarnya namanya Raya Collection ya. Di tahun 2023 ini
kita banyak kan kemarin-kemarin tuh biasanya waktu itu kita ngobrol, aku sama tim juga sama lain, kita ngobrol kayaknya tuh setiap tahun kalau baju lebaran tuh kayaknya gitu-gitu aja, sampai akhirnya tuh banyak satu lemari bagian satu, ada mungkin ada satu part di rumah kita tuh isinya baju lebaran yang kurang bisa dipakai sehari-hari gitu kan. Nah jadi akhirnya kita kayak buat baju-baju lebaran yang pengennya bisa dipakai sehari-hari juga. Ya walaupun misalnya lebaran pakai kayak gini kan sebenarnya kayak atasannya bisa dipakai jeans, ini celananya bisa dipakai kaos atasan polos gitu. Jadi tetap bisa dipakai sehari-hari. Akhirnya memang kita biasanya mungkin baju lebaran itu kan gamis panjang-panjang, jadi kita memang cari bentuk-bentuk gitu, shape-nya yang bisa dipakai untuk sehari-hari juga. Dan untuk motifnya sendiri, ini ada filosofinya ya. Jadi kalau misalnya aku tambahin tadi bagi ngomong kayak habis lebaran terus kita kayak kadang-kadang mungkin di rumah teman-teman perempuan semuanya itu mungkin ada 2-3 kaftan gamis gitu setiap tahun karena kita punya culture kan beli baju baru gitu. Tapi sampai orang nggak berpikir kalau misalnya dipakai buat special di lebaran itu kita maunya nanti setelah lebaran itu bisa dipakai lagi buat day activity misalnya gitu. Balik lagi sebagai nama brand kita tadi itu bahwa kita support your day activity, mau kita terbelakang background kayak gimana pun, tapi bisa dipakai buat lebaran. Contohnya kayak yang dipakai baju di hari ini kalau misalnya di rumah lagi lebaran, habis sholat id kan ketutup mukena sampai rumah kita mau ketemu teman-teman semuanya tinggal pakai atasan masih terlihat sopan. Habis itu setelah lebaran kita misalnya ada acara nanti mau sama holiday tinggal pakai jeans short pants gitu. Nah untuk filosofinya sendiri kita tadi kan warna itu beri positive vibe buat semuanya. Jadi di koleksi lebaran kali ini ada stripe itu kan tujuannya sendiri kan itu ada lurus gitu ya tujuan gitu. Nah terus ini tuh ada bunganya, ini tuh bunganya tuh melambangkan harapan ya. Bunganya bunga clover. Kita sama Ryan sama tim aku tuh bawa, kita tuh revisi tuh kalau buat motif tuh bisa berkali-kali sampai udah nggak tahu lagi gimana ya, sampai udah deadline. Pokoknya harus itu kalau masalah motif aku tuh juga apa ya, kadang-kadang nggak bisa mendeskripsikan maunya kayak gimana, tapi aku tuh by eye tuh tahu yang aku suka tuh kayak gimana gitu. Jadi memang agak sulit-sulit gampang ya. Jadi kalau aku namanya banget tuh kayak brainstorming itu penting banget gitu sama Mbak Gigi karena quite detail gitu dalam hal kayak motif, color gitu kayak beda sedikit kayak gitu. Tapi untungnya kita dalam hal research and development di tim semuanya itu kita orangnya terima masukan gitu karena si based on owner itu punya tujuan khusus untuk brand ini ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kita bekerja samanya itu lebih enak gitu, lebih gampang juga sih. Tapi emang ya sih. Tapi memang aku mau apresiasi sama tim juga luar biasa, masya Allah. Karena sebenarnya kalau aku sendiri itu kan bukan desainer ya, gitu. Jadi memang aku berangkatnya memang dari kalau bisa dibilang tuh kayaknya consumer gitu. Jadi benar-benar orang yang memang suka gitu sama sesuatu yang berbau fashion. Jadi memang kalau aku tuh cuman biasanya yang bagian ngerampungin mereka, pokoknya aku maunya gini. Sekarang sebenarnya aku jadi nggak bisa, gambar nggak bisa. Jadi tapi alhamdulillah aku ada tim yang masya Allah luar biasa banget. Kita itu cukup sebenarnya waktunya standar sih. Design development itu biasa 6 bulan, 3 bulan itu kita mulai dari development sampai pre-production sample sampai dengan production itu 3 bulan gitu. Tapi dalam proses itu semua tadi yang saya bilang lebih tepatnya itu ini lumayan mepet gitu kan. Dalam setiap koleksi itu kita yang saya bilang tadi revisinya ada beberapa, tapi kita fokus untuk kedepannya pengembangannya tuh lebih terjaga lagi sih. Jadi kalau dari Shopee sendiri kita dari awal udah yakin banget kita tuh mau berkomitmen untuk membantu kerjanya brand-brand lokal bahkan yang ada di Indonesia supaya brand-brand itu bisa dikenal sama masyarakat gitu, bisa lebih mudah dicari, lebih mudah dinikmati, dibeli gitu, dan bisa dipakai. Dan dari Shopee sendiri kita nanti untuk NSL sendiri nanti akan launching di Shopee Mall kita yang tentunya pasti barangnya ori juga sama Gigi langsung sama Mas Rian juga, dan nanti juga kita akan ada promosi-promosi menarik yang akan ada di aplikasi kita dan juga mungkin ada di channel-channel Shopee lainnya juga. Kira-kira seperti itu sih, ya ditunggu aja karena launchingnya Dalam koleksi
itu ada warna, kita mau positive vibe. Terus tadi poin pentingnya adalah si koleksinya sendiri itu nggak melulu soal satu spesifik occasion gitu. Misalnya untuk lebaran, tadi kita bahas ada gamis, ada kaftan, tapi lebih tepatnya itu lebih flexible style to combine your personal style gitu. Dan untuk koleksinya sendiri di tahun ini kita kolaborasi juga sama brand Mile, ada di Shopee juga, itu brand kids kita, Mile by Rafathar. Jadi kita support to family juga di lebaran koleksi kali ini. First time juga kita ngeluarin stand-up collection itu untuk pria dewasa. Itu ada 2 artikel, itu ada long sleeve sama short sleeve. Itu biasa kita main di smart detail, kayak ada detail pocket, main pocket color. Kalau teman-teman nanti semua di sini bisa lihat di koleksinya itu ada main di pocket gitu. Terus ada beberapa combine. Yang lebih penting itu di koleksi ini adalah lebih bisa combine ke personal style. Tadi yang saya bilang kayak itu yang di patung, yang striped dress itu dipakai di lebaran di rumah. Kalau misalnya mau kelihatan curve-nya lagi, tinggal pasang beltnya. Kalau teman-teman lagi pregnant bisa dipakai juga untuk daily activity, untuk after raya mau holiday juga bisa. Jadi sebenarnya senang banget nih, benar-benar disupport banget sama Shopee. Thank you banget gitu dari awal peluncuran gitu. Ini kan sebenarnya koleksi kedua, jadi kita udah masuk sebenarnya di Shopee udah dari berapa bulan? 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu. Collection Iya. Iya, Iya, denim collection. Yang ini spesial banget karena insya Allah bakal banyak banget penawaran dan juga promo-promo menarik di Shopee. Jadi bisa langsung cek dulu, follow dulu akunnya NASL by Nagita Stamina di Shopee supaya bisa tahu besok kan ya kita ya. Besok tanggal 29 tinggal siapa cepat dia dapat, insya Allah laku kelas ya. Tipsnya pastinya pakai baju yang warnanya ceria ya. Karena kalau boleh jujur bulan puasa ini aku alhamdulillah masya Allah nggak tidur nggak di sahur, suara habis. Tapi dengan tadi aku datang aja pakai yang baju yang berwarna, terus semua orang jadi kok seger banget gitu. Itu mungkin sebuah tips ya kan. Dan pastinya ya kayak bersihan tubuh juga jangan lupa, karena kadang-kadang kita suka lupa nih sahur tiba-tiba udah pagi lupa mandi buru-buru apa segala macam. Dan pastinya asupan nutrisi juga harus penting banget. Aku sih mau bilang sih istirahat yang cukup, tapi ya insya Allah itu buat ingetin diri sendiri juga supaya istirahat juga cukup. Ya itu sih sebenarnya dengan begitu sih insya Allah puasanya segar ya. Tapi benar, ya kan tadi malam kan kurang banget tidurnya ya dari asar ke sahur gitu, ada kerja lagi. Tadi pas masuk kok seger banget. Dalam hati aku seger dari mana? Kayaknya muka tuh udah tebel gitu ya, mata tuh udah tebel gitu, nggak belum tidur. Oh iya, aku pakai baju warna-warni. Jadi kan ternyata benar-benar membawa itu yang sesuai dengan tujuan kita, jadi memberikan positive vibes. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman. Jadi waktu itu kebetulan ada di salah satu acara di TV, bintang tamunya cerita, Sharena waktu itu, terus cerita dia jadi Shopee affiliate. Terus aku kaget, hah masa sih gitu bisa gitu. Nah untuk waktu itu emang beberapa ada teman-teman dari Shopee, terus aku minta tahu gimana caranya jadi Shopee affiliate. Itu benar aku daftar, aku dibantuin gimana caranya, karena sebenarnya aku tuh gaptek enggak gitu ya. Karena aku pikir tuh selama ini memang aku tuh belanja sehari-hari tuh banyak di Shopee gitu. Terus cari apa aja gitu, semuanya benar-benar aku tinggal buka Shopee terus cari apa aja tuh bisa gitu. Dan aku tuh emang rutin gitu belanja di Shopee. Terus akhirnya masa sih bisa dapet itu, terus aku cobain promoin barang aku sendiri, kan lumayan ya dari kita untuk kita. Nah terus aku cobain, terus abis itu aku tuh sempat lupa kemarin beberapa abis aku promoin gitu sekali 2 kali, terus aku lupa. Terus kemarin beberapa hari lalu aku cek, aku kaget. Hah, masa sih bisa dapat sekian gitu? Sebut saja dia mawar ya, gitu lah kalau beli mobil cuman nge-spill sekalian. Maksudnya aku juga kan aku sebagai ya content creator, aku punya brand juga, pasti kan aku harus mempromokan barang-barang aku juga. Betul. Nah itu tinggal dikasih link, terus bener, kok aku dapat uang lagi. Aku langsung bilang sama anak-anak kan, kayaknya mereka juga kan suka promo-promoin barang-barang aku juga kan. Ini sekarang pada daftar aja gitu. Terus kayak adik aku semua, daftar. Tapi benar karena aku pikir kadang-kadang yang aku pikir lagi gitu ya, ini kayaknya akan jadi bagus, akan jadi satu kayak ibaratnya tabungannya kita tuh gak usah pikirin dulu gitu, nanti suatu saat kita perlu bisa buat ibu
kebahagiaan juga seperti yang aku rasakan ketika memakai baju-baju ini. Insya Allah banyak berkah juga mungkin buat lebih banyak orang lagi. Ini tadi yang seperti ini 8 kali belakang ini sama ya sama yang aku pakai. Yang ini sebenarnya ini juga bisa ada talinya, jadi kalau misalnya kayak mau dipakai pakai tali itu juga bisa. Seperti yang tadi Ryan bilang, kita nggak hanya yang terusan terus gitu. Kalau lebaran kan identiknya memang dengan gamis gitu ya, panjang, baju panjang, tapi kita pengen coba ngeluarin siluet-siluet yang bisa dipakai juga sehari-hari, nggak hanya waktu lebaran aja. Kalau nggak terlalu suka yang warna-warni, kita juga ngeluarin sebenarnya polos-polos ya. Ini ada di dalam ini meja, tapi memang ada detail-detailnya. Jadi aku tuh suka, ya tadi seperti Ryan bilang, aku suka smart detail. Jadi kalau misalnya warna polos, aku suka. Biasanya aku selalu pakai komen, apa ya, dibikin apa lagi ya gitu. Jangan cuma gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya orang beli tuh tahu itu tuh NSL, bukan kayak meja dari mana gitu. Nah ini makanya kita ada detail-detail kayak tali-tali. Terus ini juga, ini sebenarnya bisa jadi dress, bisa jadi kayak outer, bisa juga jadi kayak apa namanya, agak panjang dikit tuh, baju agak tunik, bener nggak? Tunik. Nah ini terus begitu warnanya polos, tapi kita tambahin ada detail-detail yang aku tuh sukanya ada tiba-tiba warnanya apa gitu. Nah ini juga dengan motif yang sama kita bikin dressnya. Sebenarnya nggak hanya bisa dipakai buat lebaran, tapi bisa dipakai juga misalnya ke pantai. Bener banget. Iya Ke kan? berbagai tempat ya kan. Nah, sebenarnya kantor juga tinggal dipakai blazer juga lucu gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai kapan aja, di mana aja, tinggal disesuaikan aja fashionnya. Kita juga ada brand kids namanya Mild, ada di Shopee Mall juga. Nah ini kita kolaborasi supaya bisa satu set gitu waktu lebaran atau buat buka puasa bersama keluarga gitu. Iya gitu. Jadi memang kita pengen bikinnya sesuatu yang semua orang tuh bisa ngerasain gitu. Sama ini juga ya. Ya ini bisa dipakai misalnya meja yang agak loose. Kalau misalnya mau bikin siluet juga tinggal ditarik gitu. Jadi benar-benar fleksibel banget, bisa dimacam-macamin. Banyak cara pakainya. Oke, yang beda lagi ini bedanya bisa unik, bisa dress, bisa outer. Aku tadi ya seperti aku bilang, aku tuh pengguna Shopee juga gitu. Jadi aku merasakan banyak keuntungannya gitu kalau belanjanya di Shopee. Dan aku rasa ini sangat amat memudahkan juga buat yang pengen beli baju NMSL gitu. Karena ya jujur aku kan untuk di bidang jual beli gini tuh, retail ini itu kan nggak mudah gitu untuk memulainya sendiri. Jadi senang banget, Masya Allah banyak dibantu juga sama Shopee gitu. Kerjasamanya ya seperti yang lain-lain juga, retailer yang lain. Dan kebetulan memang di Revolution ini ada exclusive launching di Shopee gitu. Tapi kebetulan di koleksi raya ini kita ada juga sih, tapi cuma ada 2 artikel yang memang pengennya bisa supaya nanti sekeluarga bisa pakai barengan. Jadi sebenarnya memang brand ini tuh dimulai dari brand perempuan. Itu kenapa banyak kan memang 99% bajunya baju perempuan gitu. Nah untuk occasionnya sendiri mungkin hampir rata-rata gitu ya, semua yang ada di bidang fashion terutama lokal pasti setiap hari raya itu pasti akan ada koleksi-koleksi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tuh ada koleksi regulernya juga gitu. Jadi sebenarnya dalam setahun itu insya Allah kita lumayan produktif, gak hanya di hari raya tapi di hari-hari lainnya juga. Jadi memang kita punya timeline yang memang harus kita jalankan. Fashion brand sih rata-rata memang hampir semuanya kayak gitu sih untuk di Indonesia. Untuk target sendiri ya itu seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, ya aku tuh pengennya sebenarnya bisa mencakup, bisa diterima, pengennya bisa diterima di sebanyak-banyaknya orang di Indonesia gitu. Karena kita memang bikinnya juga bermacam-macam, dari siluetnya, dari warnanya, pengennya tuh bisa lebih banyak lagi gitu orang yang pakai. Dan sebenarnya sampai anak-anak pun juga ya, karena kita ada brand Mild sendiri yang memang sekarang lagi berkolaborasi sama MSL. Untuk omset sendiri ada tadi ada target atau enggak? Insya Allah kayaknya di semua bisnis semuanya pasti ada target ya Mbak. Gitu. Jadi untuk target-target setiap bisnis siapapun sih pasti ada targetnya gitu. Insya Allah tercapai di tahun ini. Amin. Oh itu urusan dapur tuh kayaknya Mbak.